Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok permainan engklek yang beranggotakan saya Fauzan Hidayah Fatur Rahman, NIM I1E018015. Hai guys, perkenalkan nama saya Aprilia Nur Aini, NIM I1E018057. Nama saya Nandirija Nuraini, NIM I1E018065. Rekan-rekan sekalian bernostalgia, mengingat kembali tentang bagaimana legendanya permainan engklek di masa kita kecil dulu, di mana saat-saat kita belum mengenal HP Android di situ belum lahir, dan ketika masa itu bermain PS2 adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tidak semua orang punya PS2. Kala itu PS2 dimainkan dengan harga 1 jam 2.000. Saat ini juga masih sama. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menghibur teman-teman sekalian, menjadikan kita betul-betul bernostalgia. Permainan ini begitu asing di era masyarakat sekarang ataupun era anak-anak zaman sekarang. Selamat menyaksikan. Sejarah atau pengertian Sunda atau engklek yaitu suatu permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang telah diberi garis pola kotak-kotak. Kini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak yang berada di daerah perkotaan. Terjadi karena tentunya sudah banyak permainan yang lain lebih menarik dan memanfaatkan teknologi seperti zaman sekarang, gadget. Namun, tidak ada bukti otentik yang menyatakan mengenai sejarah dari Sunda atau engklek ini. Namun, permainan ini populer untuk para anak perempuan di Eropa pada zaman Perang Dunia. Meskipun begitu, karena setelah kemerdekaan permainan ini menjadi populer di Indonesia, ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa permainan Sunda ini adalah permainan yang dibawa oleh penjajah dari Eropa, yakni Belanda yang pernah menjajah kurang lebih 3,5 abad. Untuk bermain, permainan tradisional ini tidak perlu membeli peralatan yang mahal atau mencari benda pendukung yang sulit. Cukup memiliki sebatang kapur, bisa juga minta dari sekolahan seperti SD. Lalu, setiap orang diwajibkan memiliki gundu. Gundu yaitu semacam benda yang ukurannya tidak terlalu besar yang berbahan batu, potongan dinding kapur, pecahan genteng, ataupun karet. Di sini saya akan menjelaskan sarana dan prasarana tradisional engklek, yaitu ada gaco yang dilempar itu udah memulai pertandingan. Nah, ada stopwatch itu timer waktu dalam pertandingan. Peluit itu memulainya pertandingan. Pemain skor untuk menulis skor, terus kapur untuk menggambar engklek. Cara permainan ini, pertama, semua pemain melakukan home pipa. Yang menang berhak melakukan permainan terlebih dahulu. Kedua, pemain pertama melemparkan gaco yang biasanya berupa pecahan genteng, keramik lantai, ataupun batu yang datar ke kotak nomor 1. 3. Saat melemparkannya, tidak boleh melebihi kotak yang telah disediakan. Jika melebihi, maka dinyatakan gagal. Keempat, pemain pertama melompat dengan satu kaki atau engklek dari kotak 1 sampai kotak 6, kemudian berhenti sejenak di kotak A. Kemudian kembali lagi dengan mengambil gacor yang ada di kotak 1 dengan posisi kaki 1 masih diangkat. Kelima, setelah itu pemain melemparkan gacor. Contohnya seperti kita menggunakan koin terlebih dahulu ya, karena tidak ada gacor yang lainnya tersebut sampai ke kotak kedua. Jika keluar dari kotak 2, maka pemain dinyatakan gugur dan diganti oleh pemain berikutnya atau selanjutnya. Keenam, begitu seterusnya sampai semua kotak sudah dilempar dengan gacor. 7. Pergiliran dilakukan jika pemain melempar gacor melewati sasaran atau menampak 2 kaki di kotak dan berhenti sejenak di kotak A. Kemudian lompat lagi di kotak 3 dan berhenti di kotak 2 untuk mengambil gacor di kotak 1. Di kotak A yaitu ketika kita bisa menapakkan 2 kaki, itu di kotak A. Kemudian
Jika gaco berada di kotak kedua, maka pemain mengambilnya di kotak ketiga. Jika gaco berada di kotak 4 dan 5 dan 6, maka pemain mengambilnya di kotak A. Semua telah dilakukan oleh semua pemain, maka pemain melemparkan gaco dengan membelangkaki engklek seperti ini. Jika pas pada kotak yang dia kehendaki, maka kotak itu akan menjadi rumahnya. Maka boleh berhenti di kotak tersebut seperti pada kotak A, tapi hanya berlaku pada pemain yang menang pada permainan tersebut. Begitu seterusnya. Lalu, jika semua telah dimiliki oleh sang pemain, maka permainan dinyatakan telah selesai. Pemenang adalah pemain yang paling banyak memiliki rumah di setiap kotakan tersebut. Baik, yang berikutnya adalah sistem permainan. Tim akan terbagi menjadi tiga tim, yaitu tim A, tim B, dan tim C. Setiap tim wajib mengirimkan 3 pemain utama dan 4 pemain cadangan. Permainan dilakukan dengan memulai gacor tersebut. Ya, jadi ketika pemain dari pertama itu melakukan permainan dari sistem pergi, yaitu berangkat dulu, kemudian setelah sampai di titik akhir kembali lagi ke tempat semula, kemudian melemparkan gacor tersebut untuk memilih rumah, untuk memulai kehidupan rumah tangga yang baru. Kemudian apabila pemain tersebut menginjak garis dan kakinya keluar dari area garis, kemudian apabila gacor tersebut juga keluar dari area permainan atau area garis juga, atau gacor tersebut berada di tengah-tengah garis, maka itu dinyatakan sebuah pelanggaran. Pemain itu tidak boleh untuk melanjutkan pertandingan dan tidak kena hukuman ataupun kartu bagi pemain pelanggaran. Pemain yang melakukan pelanggaran tersebut saat perputaran berikutnya itu tidak boleh melanjutkan permainan, berarti diganti oleh pemain cadangan. Permainan ini dilakukan selama 45 menit. Jadi cara memperoleh pemenangnya itu yaitu dengan banyak-banyakan rumah yang diperoleh oleh setiap tim. Setiap satu kotak atau satu rumah itu bernilai dengan 1 poin. Dan apabila selama 45 menit tersebut permainan terjadi skor imbang antara ketiga tim tersebut, bisa ketiga tim atau antara 2 tim tersebut, maka dilanjutkan ke babak adu penalti, di mana setiap tim wajib mengirimkan dua pemain terbaik mereka. Kita menggunakan sistem seperti lari sprint 100 meter, yaitu dengan cepat-cepatan pergi kemudian pulang kembali. Dan yang ini tanpa menggunakan rumah. Jadi setelah pergi kemudian pulang itu tidak melemparkan gacor untuk memilih rumah, tapi dinilai dari estimasi cepatnya waktu pergi dan pulang tersebut. Dalam permainan ini yaitu ada 3 wasit, wasit 1, 2, dan 3. Wasit 1 ini adalah wasit utama, bertugas untuk memulai dan mengakhiri pertandingan. Ketiga wasit ini mempunyai tugas yang sama, yaitu untuk mengawasi apabila dalam suatu permainan tersebut terjadi sebuah pelanggaran dan untuk menghitung skor. Penskop 1. Setiap rumah yang dimiliki oleh suatu tim akan bernilai 1 poin. 2. Pemenang permainan ditentukan dari tim yang paling banyak memiliki rumah pada setiap kotak di lapangan engklek. Yang ketiga, jika selama 45 menit terjadi skor imbang baik antara ketiga tim atau kedua tim saja, maka akan dilanjutkan ke babak adu penalti dengan penalti dilaksanakan dengan menggunakan sistem waktu tercepat. Tim yang memiliki waktu tercepat untuk memulai dan mengakhiri babak adu penalti maka dinyatakan sebagai pemenang. Kita hidup bukan untuk bersedih. Kita hidup juga bukan untuk menang-menang. Walaupun terkadang jiwa ini berontak untuk merintih, semakin menambah rasa pedih.
Yakinlah wahai saudaraku, keadaan ini akan segera pulih. Kami harap kita akan segera bertemu untuk melepas nafsu-nafsu rindu yang semakin menggebu dan menggerutu. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian apabila dalam penyampaian terdapat banyak hal yang salah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama rekan-rekan sekalian. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whatever come between